Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rafnida Gusmira. Hari ini adalah hari Sabtu ya teman-teman. Ini adalah di pagi hari, suasana di pagi hari di rumah saya. Ternyata suami saya sudah mulai melakukan aktivitasnya karena libur ya teman-teman, sudah ngepel di ruangan tamu. Awalnya saya tidak tahu ya teman-teman, saya di kamar lagi mengerjakan sesuatu, tetapi saya terdengar ada putaran-putaran dari sapu pelnya. Saya lihat keluar, ternyata suami saya sudah ngepel lantai. Ini di ruangan sebelahnya ya teman-teman, ini sudah sampai ke dapur. Setelah kami ngepel atau suami saya sudah membersihkan rumah ya teman-teman, kami lanjut ke pasar, tetapi tidak membuat video di pasar karena begitu ramai sekali ya teman-teman, karena mungkin ini akan menyambut bulan puasa untuk perbekalan atau untuk food prepnya selama 1 minggu atau lebih ya teman-teman. Ini kami sudah sampai di rumah ya. Ini saya sudah mulai membersihkan belanjaan pulang dari pasar ya teman-teman. Ini saya sudah membersihkan ayam. Saya membeli ayam tadi ya teman-teman. Harganya masih naik, 1 kilo itu 33.000. Kemudian ini saya lanjut untuk membersihkan ikan nila. Saya bersihkan, itu tadinya beratnya sebanyak 1 kilo ya teman-teman, harganya 35.000. Lanjut, ini saya membersihkan ikan serai ya teman-teman. Ini adalah ikan kesukaan anak saya yang nomor 3. Ini saya lanjut membersihkan insangnya ya. Setelah itu nanti baru saya bersihkan. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Apakah sudah food prep, sudah berbelanja mingguan ke pasar ya? Jangan lupa nanti di komen di kolom komentar yang telah tersedia. Ini lanjut lagi ya teman-teman, saya membeli kerang ya, isi kerang ya teman-teman, karena ini permintaan dari anak saya yang nomor 2 ya, katanya mau tumis kerang nantinya. Anak saya kalau tumis-tumisan itu paling suka ya teman-teman, daripada gorengan atau buat gulai gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya mau buat tumis-tumisan begitu, makannya memang enak ya teman-teman, tidak pun disuruh makan, anak-anak itu tetap makan. Ini kemudian saya lanjut untuk membersihkan ayam ya teman-teman. Ini di bagian pundaknya ya teman-teman ya, saya kurang tahu juga. Ini sewaktu saya pergi ke mall ya teman-teman, saya mau membeli minyak, kebetulan minyak Sanko itu murah di mall, 32.000 ya. Jadi namanya emak-emak ya teman-teman, bukannya minyak yang dituju, pasti banyak yang lain ya. Ini saya bersihkan juga karena ini adalah sambal saya hari ini. Mau saya buat sambal gitu aja ya teman-teman. Kemudian ini adalah kepala ikan patin. Ini rencananya nanti mau saya buat asam pedas kepala ikan patin. Ini adalah kesukaan dari suami saya. Oh iya teman-teman, itu perbelanjaannya sudah selesai. Ini saya refill semua ya teman-teman. Ini adalah dada ayam ya. Dada ayam ini rencananya membuat katsu gitu ya teman-teman ya, yang pakai tepung parnir itu ya. Itu permintaan dari anak saya ya teman-teman. Ini kemudian ayam ini saya bagi 2 ya teman-teman, karena kalau saya satukan rasanya kebanyakan kali kalau dikonsumsi di waktu bulan puasa nanti. Jadi ini nih saya bagi 2 ya.
Kemudian lanjut lagi, ini tulang-tulang ikan gitu ya, tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam tadi ya teman-teman. Itu kan ada ayamnya, kan saya pisahkan dari tulangnya. Kebetulan masih ada daging yang di sana, jadi untuk sop-sopan gitulah ya teman-teman, untuk sayuran ya. Lanjut, ini adalah kerang rebus ya teman-teman, atau isi kerang. Nantinya akan saya tumis saus tiram aja nanti ya teman-teman. Kemudian ini lanjut ikan serai ya teman-teman. Ini saya beli ikan serainya lebih dari setengah kilo ya teman-teman, 25.000. Saya pun jadi terheran-heran kenapa sebanyak ini ya, 25.000, berarti 1 kilonya 50 ya. Begitu saya bilang sama suami saya waktu di pasar ya teman-teman. Ini saya lanjut, ini ikan nilanya saya beli 1 kilo juga ya teman-teman, 35.000. Ini saya juga membeli daging. Ini daging untuk dendeng ya teman-teman, saya beli setengah kilo. Kemudian ini adalah daging untuk rendang juga ya, ini saya beli setengah kilo. Nanti waktu puasa pertamanya saya akan membuat rendang untuk makan sahur. Kemudian ini lanjut ya teman-teman, ini saya membeli 2 bungkus tahu, karena setiap minggunya pasti saya membeli tahu ya teman-teman jika ke pasar, karena tahu ini adalah kesukaan atau favorit sekali bagi anak-anak saya daripada tempe ya teman-teman. Ini lanjut saya membeli sayur sawi. Anak-anak saya selain dari sayur sawi ini, sayur yang lainnya kesukaannya itu adalah sayur kangkung. Kemudian ini saya beli 1 buah kol. Ini rencananya nantinya membuat bakwan ya teman-teman. Terus membuat sayur kuning, saya menggunakan sayur kol ya teman-teman. Kemudian ini lanjut ya teman-teman, saya membeli 3 buah wortel yang nanti saya gunakan untuk buat sop ayam ya, yang saya campur dengan ceker, ada 4 ya teman-teman. Kemudian ini saya membeli rempah-rempah seperti jahe dan kunyit, karena persediaan di rumah telah habis. Karena kalau saya membuat gulai atau masakan lainnya ya teman-teman, itu bumbu saya racik sendiri. Karena kalau saya beli ke pasar, bumbunya ada rasa asam-asamnya ya teman-teman. Mungkin itu pengawetan saya kurang tahu juga ya kalau bumbu di pasar. Ini lanjut lagi ya teman-teman, setelah membeli jahe, kemudian ini yang saya beli mentimun. Saya membeli mentimun ini 1 kilo ya teman-teman. Ini gunanya untuk lalapan nantinya, atau nanti suami saya akan membuat jus mentimun, karena cuaca di daerah saya begitu panas ya teman-teman. Kemudian ini saya membeli 1 renteng Reiko yang rasa sapi, karena rasa sapi itu rasanya kuat daripada rasa ayam. Kemudian ini saya membeli 1 ikat daun sop dan seledri ya teman-teman. Itu 1 ikat itu harganya 4.000 ya teman-teman, begitu mahal. Memang ya belanja untuk minggu ini begitu naik semuanya ya teman-teman. Mungkin karena pengaruh atau biasanya kalau di daerah saya karena mau masuk bulan suci Ramadan, semua kebutuhan pokok pada naik ya teman-teman. Bagaimana di daerah teman-teman, apakah kebutuhan pokoknya naik semua? Jangan lupa nanti di komen di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian ini saya lanjutkan untuk menyusun di dalam kulkas ya teman-teman. Ini saya awali menyusunnya di freezer ya. Ini saya tata dengan rapi supaya kebutuhan untuk 1 minggu atau lebih gitu ya teman-teman
bisa tersimpan semuanya di dalam freezer. Sewaktu saya menyusun bahan pokok atau kebutuhan ke dalam freezer, datang orang tua saya ya teman-teman, adik dari mama saya. Freezer dan riko kedangnya sungguh ke bawah. Banyak banyak selalu dan tapi biasa. Kemudian ini saya lanjut refill ya teman-teman. Ini saya ada membeli satu renteng racik bumbu serbaguna ya teman-teman. Ini bumbu ayam ya. Jadi jika saya mengungkap ayam, saya memakai bumbu racik ini biar praktis. Kemudian ini juga saya refill Reiko ya teman-teman. Ini tadi saya membeli Reiko rasa sapinya satu renteng. Kemudian sebelum itu ada sisa satu renteng lagi minggu kemarin ya teman-teman. Jadi saya gabungkan juga, saya pisahkan juga, dan saya gabungkan ke dalam tempat. Ini cukup lebih kurang 1 minggu atau lebih ya teman-teman. Ini setelah saya refill bumbu racik ayam gorengnya dan Reikonya, ini saya lanjut untuk mengungkep ayam yang saya bersihkan tadi ya teman-teman. Ini ayam yang saya beli di mall kemarin. Ini akan saya masak sambal gitu ya. Saya memakai bumbu racik ayam goreng, kemudian saya beri garam dan sedikit air atau secukupnya. Kemudian ini akan saya ungkep sampai ayamnya matang. Kemudian saya juga merefill beras ya teman-teman. Saya membeli beras anak daro ya teman-teman. Ini isi 10 kilo, harganya 172.000 ya teman-teman. Memang semua harga kebutuhan pokok naik termasuk beras ya teman-teman. Ini akan saya masukkan ke dalam tempat beras ya. Ini saya membeli berasnya kemarin ya teman-teman, karena belum sempat memasukkannya ke dalam tempatnya. Jadi karena pekerjaan saya yang lain sudah selesai, makanya saya hari ini baru sempat untuk memasukkan berasnya ke dalam tempat. Ini ayam yang saya ungkep tadi sudah mulai matang ya teman-teman. Ini nantinya akan saya lanjut menggorengnya. Ini minyaknya saya panaskan dulu, daripada nanti saya memasak. Jadi kebetulan sambal untuk makan siang tidak ada ya teman-teman. Jadi saya lanjut setelah ayamnya sudah matang, lanjut saja saya untuk menggorengnya tanpa ayamnya saya dinginkan dulu. Sementara menunggu minyaknya panas, kemudian ini saya lihat nasi. Saya kira-kira nasi ini kalau untuk makan siang kami di rumah kurang, maksudnya itu tidak cukup ya teman-teman. Jadi ini saya lanjut untuk masak nasi ya. Saya memasak nasi di rumah ini tidak banyak-banyak ya teman-teman, sekitar 2 tekong atau 3. 1 tekong itu isinya lebih kurang 1/4 kilo ya teman-teman. Jadi saya di rumah itu terkadang habis 1/2 kilo beras. Ini saya memasak nasi sesuai dengan takaran yang ada di teflon pemasakan ini ya teman-teman. Saya memakai takaran yang ada di sana. Kalau saya memasak nasi 1/4 kilo itu airnya di angka 3 ya teman-teman.
Jadi saya tidak pakai ukur jari seperti yang diajarkan oleh orang tua saya dulu, tetapi saya menakarnya di tempat pemasakan itu langsung yang ada angka-angkanya ya teman-teman. Ini lanjut saya masukkan ke dalam magicom. Di sini minyaknya sudah panas ya teman-teman. Ini saya lanjut masukkan ayam yang sudah saya ungkep tadi ya. Ini saya masukkan semuanya karena ayamnya kecil-kecil ya teman-teman. Jadi muat untuk satu kali goreng saja. Sambil menunggu ayamnya matang ya teman-teman, ini saya lanjut untuk membuat cabenya ya, atau mencoper cabenya. Di sini saya membuat cabenya sebanyak 1 ons saja ya teman-teman, karena ini memang saya lebihkan ya teman-teman. Mana tahu nanti sambalnya tidak cukup, jadi cabenya masih ada, bisa ditambah nantinya dengan dadar telur atau mata sapi telur. Ini ayamnya sudah masak atau sudah matang ya teman-teman. Ini saya angkat kembali, kemudian apinya saya matikan dulu karena cabenya belum saya chopper ya teman-teman. Setelah cabai ini saya chopper sesuai dengan kebutuhan saya, kemudian ini minyaknya sudah panas. Lanjut saya masukkan cabai yang sudah saya chopper. Jangan lupa kita memberikan garam ya teman-teman, biar nanti ada rasa-rasanya gitu ya. Kemudian saya beri sedikit penyedap biar gurih gitu ya teman-teman. Kemudian ini sambil saya menunggu cabenya masak, ini saya lanjut cuci piring. Peralatan yang saya pakai tadi sewaktu membersihkan bahan makanan saya pulang pasar tadi ya teman-teman. Setelah piring saya selesai dan sudah saya letakkan di tempatnya, kemudian ini cabenya sudah masak. Ini cabenya tidak saya campurkan semua ke daging ayamnya ya teman-teman. Ini saya salin secukupnya ke dalam mangkok biar tidak semuanya cabenya terpakai ya, karena kalau kita aduk semua ke daging ayamnya takutnya nanti cabenya basi gitu ya teman-teman, atau tidak enak lagi. Sebaiknya sebelum kita campurkan itu kita pisahkan dulu. Jadi seberapa kebutuhan kita aja yang kita campurkan ke ayam gorengnya tadi. Di sini sambal goreng ayamnya sudah masak ya teman-teman. Kemudian ini saya lanjut menumis bumbu untuk asam pedas. Tadi saya sudah bercerita saya membeli kepala ikan patin untuk asam pedas ya teman-teman. Itu adalah kesukaan dari suami saya. Ini bumbunya sudah saya tumis ya teman-teman, karena kadar airnya sudah nyusut gitu ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan sedikit minyak goreng untuk menumis. Kemudian ini saya tambahkan lagi 2 daun jeruk dan 2 helai daun salam. Kemudian ini saya tumis lagi hingga harum. Setelah bumbunya sudah tercium wangi atau harum ya teman-teman, ini kemudian saya masukkan lagi kepala ikan patinnya. Kemudian karena di chopper itu masih ada sisa-sisa cabenya, saya beri air ya teman-teman. Kemudian saya lanjut
saya campur dengan tahu ya. Ini tahunya langsung saja saya masukkan tanpa saya goreng dulu ya teman-teman. Kemudian biar ada rasanya, ini saya beri garam secukupnya, kemudian penyedap secukupnya biar rasa masakan kita nantinya enak ya teman-teman. Kemudian ini asam pedasnya sudah mendidih atau separuh matang nih ya teman-teman. Kemudian ini saya masukkan asam jawa. Sebenarnya bukan asam jawa yang dimasukkan ke sini ya teman-teman, asam kandis gitu ya. Tetapi saya tidak mempunyai asam kandis, makanya saya ganti dengan asam jawa. Ini saya sudah selesai memasak di dapur ya teman-teman. Saya lanjut untuk mengintip pembongkaran pohon mangga ya teman-teman. Kemudian ini tanahnya diratakan. Ini saya dibantu oleh keponakan saya ya teman-teman. Karena kalau sudah rata ya, ini akan diberi coran gitu ya teman-teman biar jalannya bagus. Sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhibur melihat video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hidupkan tanda loncengnya agar teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.